Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua sehat di rumah. Untuk yang di praktek, sehat sampai sekolah juga. Nggak bawa virus buat teman-temannya. Dan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ngelanjutin pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu kita ada di bab 1. Kalau di LKS itu ada di bab 1, sekarang kita ada di bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Materi ini saya setarakan dengan, ada apa itu angkat tangan tuh, ada apa itu? Materi ini saya setarakan dengan SMK lainnya. Jadi yang tanya, Pak, kalau materi kita sama SMA sama nggak, Pak? Materi kita sama SMA jelas tidak sama. Karena SMA itu banyak teori, sedangkan SMK banyak praktek. Oke? Ingat ya. Kita lanjut lagi. Di sini materi kita perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelumnya kalian coba kalian lihat. Siapa yang berkata-kata? Coba kalian lihat dulu. Ini materi kita. Nah, oke. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Saya mau kalian tuh ngebayangin dulu sebenarnya. Sebenarnya ini materi untuk PTM, tapi kita nggak ada PTM. Jadi saya terpaksa bahas di Zoom. Sebenarnya PPKN ini kalau untuk jarak jauh interaktifnya kurang. Jadi saya harap kalau misalkan ada yang mau nanya, silakan nanya. Nanya di chat, nggak apa-apa. Sambil nanya, sambil saya jawab. Jadi ini harus interaktif. Bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, di negara tidak ada undang-undang. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Coba kenapa? Coba chatnya dijawab. Sebenarnya perlindungan hukum itu menurut Andi Hamzah, nih fotonya tuh saya lampirin sekarang karena kemarin banyak banget menurut siapa tapi nggak saya lampirin. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Maka tersebut tidak lepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya. Dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Jadi di sini konsepnya gini. Kalau negara kita nggak ada hukumnya, negara kita nggak punya undang-undang, itu bakal kacau. Karena apa kita bilang kacau? Karena salah satunya itu yang terpenting, kita bisa dibunuh orang segampang itu. Kita bisa dirampok orang. Barang kita udah simpen baik-baik, masih bisa dicolong orang. Lalu jangankan dari situ, jika kita punya sesuatu yang menurut mereka pengen, bisa dicolong kapan aja. Nggak segan-segan untuk dibunuh, ditusuk, diapain, segala macam bisa. Karena apa? Nggak ada hukumnya, nggak ada yang melindungi mereka. Jadi hukum itu bersifat melindungi kepentingan orang lain. Dengan contoh gini, untuk pembunuhan itu ada pasal pembunuhan itu sendiri karena kalau membunuh itu sama dengan menghilangkan hak asasi manusia lainnya. Jika
pelaku pembunuhan itu dihukum 8 tahun, akan tetapi sebelum melakukan pembunuhan dia diperkosa dulu, jadi itu dapatnya pasal berlapis. Pasal berlapis yaitu 8 tahun ditambah sekitar maksimal 5 tahun, jadi 13 tahun. Begitu contohnya. Jadi kita harus melindungi juga nih kepentingan orang lain, bukan cuma kepentingan diri kita sendiri. Untuk masalah hukum ini sangat berat ya. Ini kita lanjut dulu. Oke. Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Menjamin kepastian hukum. Yang C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Yang D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Nah, dari poin-poinnya aja kita udah bisa baca. Kalau pemerintah itu melindungi warganya, dengan contoh DPR ngusulin buat undang-undang itu untuk kepentingan rakyatnya. Ada jaminannya juga, kepastian hukumnya itu, lalu berkaitan dengan hak-hak warga negara, kita mempunyai hak hidup. Nanti kalau kita dibunuh, hak hidup kita dicabut. Betul? Betul. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Seperti tadi yang saya bilang, sanksi hukum untuk hukum pidana ya, ini hukum perdata. Kalau hukum pidana itu sanksinya penjara bisa, denda administratif bisa, bahkan hukuman mati sekalipun bisa. Itu untuk pidana. Tapi kalau untuk perdata, paling cuman di penjara doang. Dari perdata bisa naik ke pidana. Tapi itu nanti di materi pembelajaran kita selanjutnya. Oke, lanjut. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan macam perlindungan hukum, terdapat beberapa info kewarganegaraan. Suatu ketentuan hukum masyarakat menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Nomor 3, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat, di antaranya yang cukup populer dan telah akrab telinga Anda seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Ini mengatur segala hal menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Kenapa saya masukin tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Karena pasti kalian sering lihat di Aqua. Kebetulan saya ada contoh, ini teh pucuk. Ini perlindungan konsumennya mana ya? Untuk di teh pucuk itu dia nggak ada tulisan perlindungan konsumennya. Jadi biasanya juga di mobil-mobil truk itu ada tulisannya untuk perlindungan konsumen ke nomor ini gitu, ada tulisannya. Pasti kalian udah akrab banget sama kata-kata itu. Lanjut. Perlindungan hukum Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual meliputi hak cipta, hak atas kekayaan industri. Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual tersebut telah dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya.
Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipatuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oke, dari sini kita simpulin aja dengan mudah, dengan lebih simpelnya lagi. Jadi, barang siapa yang melakukan kejahatan itu masih mempunyai hak. Nah, kita baca nih dari yang sini nih. Bentar, saya tandain. Baca dari sini nih. Tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum juga diberikan kepada tersangka. Nah, di situ kita juga bisa lihat kan bahwa negara itu ada perlindungan hukumnya juga. Jangan, kenapa dia udah ngelanggar masih dikasih hidup? Gitu. Jangan berpikiran seperti itu karena semua orang itu juga punya hak. Oke, lanjut. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia. Apabila ditegakkan, dengan kata lain, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Nah, perlindungan hukum dapat terwujud apabila proses penegakan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegakan hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Di sini kita bisa lihat, hukum itu sifatnya melindungi warga negaranya. Dengan kata lain, hukum itu sebenarnya ada di diri kita, tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasakan juga, nggak bisa diimani juga. Oleh kenapa hukum di Indonesia itu agak aneh. Kenapa saya bilang aneh? Dengan contoh, saya bintang. Dengan contoh gini, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu masih diambil dari zaman penjajahan. Kenapa Pak dari zaman penjajahan? Ya, itu dari Romawi dibawa ke Prancis, Prancis dibawa ke Belanda, Belanda ngejajah Indonesia selama 350 tahun memberikan kitab undang-undang tersebut. Jadi bangsa kita itu sebenarnya masih memakai produk dari Belanda, yaitu KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum itu terbagi menjadi dua, hukum pidana dan hukum perdata. Kalau perdata itu urusannya dengan tanah, dengan hak waris, perceraian, itu perdata. Kalau pidana itu pembunuhan, maling motor, itu masuknya ke ranah pidana. Paham semua kan? Apa yang dirasakan apabila ketika ulangan ada yang menyontek, tetapi tidak tegur oleh guru? Apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahannya fatal? Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara yang baik, Anda akan merasakan ketidaknyamanan, bahkan ketertiban pun tidak akan didapatkan. Nah, itu semua dapat dihindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan. Dari sini konsepnya itu bahwa jika tidak ada hukum di negara ini, tidak ada tata tertib, itu pasti negaranya atau tempat tersebut tidak nyaman. Tidak nyaman untuk disinggahi, tidak nyaman untuk ditempati, bahkan tidak ada kestabilan. Nah, lanjut. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses pelindungan
dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sesuai pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia itu merupakan negara hukum. Oke, ini supremasi hukum. Perlindungan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal berikut ini. Yang satu, tegaknya supremasi hukum. Apa sih itu, Pak, supremasi? Nah, kita baca lagi nih. Kita jelasin. Bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindak warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Di sini aja kita bisa melihat itu merupakan kekuasaan yang mutlak. Hukum itu mempunyai kekuasaan yang mutlak. Jadi hukum itu sifatnya memaksa, wajib gitu loh. Oke. Tegaknya keadilan. Oke. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajiban merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang listrik, Pak, salah, prima. Jadi hukum itu seharusnya bersifat ada keadilannya, dia berimbang. Kenapa saya bilang harus berimbang? Kenapa itu harus berimbang? Karena kalau kita mau nuntut hak doang, kita nggak tuin kewajibannya, lalu orang lain itu sama aja kayak meremehkan kita. Misalkan gini, nah kita membunuh orang dengan cara ditusuk tanpa direncanakan. Kita cuma kesel sesaat, kita ngelihat pisau, kita tusuk. Nah, teman kita nih, satu lagi beda orang, karena saya kesel ngelihat saya nusuk teman saya ditusuk balik. Apa? Saya ditusuk balik sama teman saya juga. Jadi ada dua pelaku penusukan. Apakah sama, Pak? Intinya sama. Hukumannya sama. Saya nusuk orang pertama sama, orang ketiga nusuk saya sama. Begitu. Sama. Karena keadilan itu harus ditegakkan dalam hukum. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Itu Quran ya. Gini, anak-anak. Jadi di situ bisa dilihat juga ya. Jadi kalau dalam suatu lingkungan, dalam suatu masyarakat, kelompok masyarakat, dalam suatu organisasi, aturan-aturan itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kalau salah satu tidak melaksanakan yang namanya kerukunan, itu bisa menimbulkan perpecahan yang ada di lingkungan. Jangan contoh gini, contoh nih, prima nih, berantem sama lele. Pasti dalam situ ada temannya prima, ada temannya lele yang sangat pro ke prima, ada yang sangat pro ke si Dimas lele. Bisa aja tuh satu kelas terpecah belah karena di situ di kelas itu bukan cuma ada satu orang. Di kelas itu ada sekitar 36 orang. Di antara 36 itu pasti ada yang pro ke prima, ada yang pro ke lele. Kalau kita lihat dari situ aja, kita bisa tahu. Di situ sudah nggak ada lagi yang namanya perdamaian di kehidupan masyarakat. Oke, slide-nya udah habis. Kita balik ke sini.
Kita balik ke sini. Kita amatin fotonya dulu. Ini fotonya pengendara SMA lagi pacaran kena tilang. Oke. Kita amatin dulu. Apa yang salah dari foto tersebut? Oke, silakan dijawab. Kira-kira apa kesalahan dia? Bawa helm tapi nggak dipakai kan ya? Tidak pakai helm, Pak. Andika Fadlur Rahman. Nggak pakai helm, Pak. Siapa tuh atasnya lagi tuh? Ceweknya nggak pakai helm. Sally, Gilang nggak pakai helm. Prima nggak pakai helm. Ceweknya nggak pakai helm. Alma nggak pakai helm. Oke. Pasti kalian ngelihatnya di helmnya dulu kan? Sebenarnya ini ada beberapa pelanggaran. Nah, nih Desi nih. Anak sekolah itu, saya jabarin dikit nih. Anak sekolah ini biasanya dia nggak punya SIM. Dia nggak pakai helm juga. Lalu biasanya kalau begini yang disalahkan adalah orang tuanya. Nggak boleh STNK, nggak kelihatan, John. Nggak kelihatan, John. Jadi kalau STNK itu kan bisa kan diperlihatkan, itu nggak lagi diperlihatkan. Lalu untuk anak ini, dia belum bisa mengendarai motor secara bebas. Yang belakang nggak pakai helm, yang depan pakai helm di tangan, tapi itu ada kemungkinan dicopot dulu ya pas ketemu polisi, dicopot. Yang kemungkinan sangat besar itu adalah tidak memiliki SIM. Kapan surat izin mengemudi bisa dibuat? Usia 17 tahun. Kalian kelas 3. Kelas 3 kalian baru bisa bikin SIM. Ya, nanti setelah lulus baru bisa naik motor. Seharusnya seperti itu. Tapi sekarang yang naik motor SMA itu sudah banyak meskipun tidak punya SIM. Apakah itu melanggar aturan, Pak? Jelas, melanggar aturan. SIM itu merupakan surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Diperpanjang setiap 5 tahun sekali, pas tanggal ulang tahun. Jadi gitu anak-anak. Kalau kalian nanti bawa motor jauh-jauh, saya harap sih jangan. Lebih baik pakai angkutan umum supaya mencegah, istilahnya mengurangi dampak kecelakaan yang kalian itu risiko kalian gitu loh. Untuk anak tersebut tidak memakai helm. Oke, yang nulis nggak, kalau udah punya SIM bebas Pak, Prima. Bebas Prima. Bebas itu. Kalau udah punya SIM, kamu ketangkep polisi sekalipun, itu udah nggak akan ditanya. Soalnya itu panjangan dari SIM itu merupakan surat izin mengemudi. Jadi kalau kita udah punya SIM, kita udah punya surat izinnya. Seperti itu konsepnya. Saya mau jabarin dikit tentang pelanggaran untuk lalu lintas ya. Jadi di foto ini kalau kita amatin itu ada penumpangnya nggak pakai helm. Kalau penumpangnya nggak pakai helm itu biasanya itu kena pasal 291 ayat 1 ayat 2 itu berbunyi setiap pengemudi yang tidak memakai helm baik bonceng maupun yang bawa motor itu kena hukuman paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 250.000. Kalau nggak salah seperti itu. Bisa nanti di browsing aja atau nanti bisa saya jabarin lagi. Jadi gitu. Bisa aja itu dikurung loh. 1 tahun penjara kalau kita nggak mau bayar 250.000. 250.000 kan dikit Pak, ketimbang bikin SIM. Ayo. Bikin SIM sekarang murah. Saya bulan depan nih bikin SIM gratis. Saya mau daftarin teman saya banyak.
Suara siapa itu? Ada suara siapa itu tadi? Ada suara anak-anak tadi kayaknya. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut lagi ke gambar berikutnya. Nih, hukum perdata Indonesia. Kenapa saya ngambil gambar ini? Saya tadinya pengen ngejelasin dulu semuanya, baru saya jelasin gambar-gambarnya. Karena gambar ini juga berpengaruh ya. Hukum perdata Indonesia. Duh, bukunya di sini. Saya ada bukunya. Bukunya di sekolah. Maaf. Jadi buku hukum perdata itu tebalnya segini. Itu isinya tentang hukum-hukum perdata Indonesia yang berkaitan dengan tanah, dengan perselisihan antar individu, antar kelompok, itu ada di sini, gini bukunya. Itu isinya tentang perselisihan-perselisihan. Kalau dari hukum perdata ini bisa naik ke hukum pidana. Awalnya masalah tanah, nyaloin tanah, tapi suratnya nggak beres. Terus udah dibayar DP, itu udah masuk ke ranah hukum perdata. Akan tetapi jika orangnya mangkir, sudah di DP tapi dijual ke orang lain, itu akan masuk ke pasal penipuan, yaitu yang ranahnya sudah hukum pidana. Kenapa Pak ranahnya udah hukum pidana? Kan itu masih ada di percaloan. Oke, itu pasalnya sudah penipuan, masuknya ke 378. Kalau kalian selalu dengar lagu gini, 378 ku jalani apa adanya. Loh, lagu Bebas Merdeka. Jadi kita hidup tetap hidup aja. Asal kita jangan nipu. Jangan kita membunuh, jangan kita gimana-gimana, jangan. Hidup mah hidup aja, tetaplah hidup meskipun nggak berguna. Oke? Jadi kalau kalian udah merasa diri kalian nggak berguna, diri kalian tuh udah males, udah suntuk, saya saranin kalian jangan bunuh diri, tapi hidupnya hidup aja. Nah, saya hidup semaksimal mungkin. Tapi kalau kalian tetap nggak berguna, ya itu keputusan dari tangan Anda. Mau bunuh diri nggak apa-apa. Nggak ada yang hukum juga kok kalau kalian mau bunuh diri. Kecuali kalau bunuh dirinya bisa digagalin, itu baru kalian bisa dihukum. Oke? Itu untuk hukum perdata dan pidana. Saya ada gambar lagi? Ada. Nih, saya kasih gambar orang nyontek dan harap tenang ada ujian. Kenapa? Berkaitan dengan ini. Apa yang dirasakan ketika ulangan ada yang mencontek tetapi tidak ditegur oleh guru? Ingat, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk mencontek. Buat apalagi kelas 3. Dulu ulangan pernah sama saya kan? Pernah sama saya pas lagi saya ngawas. Untuk nyontek itu saya nggak pernah bolehin. Tapi kalau kalian punya kertas kecil, punya coret-coretan, mau ditulis gimana pun asal itu tulisan kalian, pasti saya bolehin buat dibaca kembali saat ulangan. Karena saya lebih menghargai orang yang membuat contekan di rumah ketimbang nyontek sama temennya di sekolah. Kenapa? Karena sebagian besar otak kalian itu sudah terpakai malam saat kalian bikin tulisan contekan. Gitu. Saat kalian di sekolah, kalian nanya ke teman, kalian nyontek ke teman, itu saya sangat murka. Katanya murka saya adalah murkanya Allah. Karena saya adalah orang tua kalian di sekolah juga, oke? Jangan macam-macam sama Allah ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini nih untuk masalah contek. Besok kita udah mau PTS. Nanti saya kirimin untuk kisi-kisinya, saya kirimin kisi-kisi yang benar-benar itu tuh bakal ngebantu kalian di
PTS. Karena kisi-kisi yang dari saya ini ada kemungkinan besar itu hampir mirip dengan PTS. Hampir miripnya kenapa, Pak? Mirip banget pokoknya. Bakalan mirip. Karena itu saya ambil dari tugas-tugas kalian, saya ambil dari nilai ulangan harian, saya ambil juga sedikit dari buku LKS. Ada gambar lagi nggak nih kira-kira nih? Oke, kalau ini mah jangan jelasin ya. Oke, 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 udah stabil. Ini adalah gambar pria dan wanita di timbangan. Beratnya sama. Yang dimaksud di sini apa coba? Jawab di chat. Saya tunggu. Maksudnya ini apa nih? Ada gambar orang dua di timbangan. Setara gender. Ya, dalam hukum pria dan wanita setara. Oke, terus. Walaupun laki-laki memiliki kesetaraan tanpa adanya. Oke. Akhirnya tidak memandang gender Alia Mutiara. Bentar, saya tulis dulu namanya. Oke. Ya. Nah, kalian itu kalau kalian berani jawab begini, kayak Sally, Mutiara, Alia, Prima, Rizky Cahya, ini ke atas lagi tuh masih banyak nih, Dinda, Kania, ini masih banyak nih ke atas nih. Ini yang ada di chat saya ini pasti saya kasih nilai. Karena kenapa? Itu ada di keaktifan kalian. Karena saya nggak mau di kurikulum 2013 ini ngejelasin panjang lebar sebenarnya. Kalau nggak Zoom, saya bete. Jadi gini anak-anak semuanya. Untuk kesetaraan, benar kata semuanya. Ini ada kesetaraan antara pria dan wanita. Pak, kenapa kalau ada kesetaraan tuh ada Komnas Perlindungan Perempuan, tapi tidak ada Komnas Perlindungan Laki-laki? Ayo, kenapa? Materi kita yang pertemuan kemarin sebenarnya. Oke, anak-anak. Ini karena kesetaraan ini, berkat kesetaraan ini, kita bukan bisa ya, karena wanita banyak yang menjadi korban. Untuk wanita menjadi korban itu sebenarnya beragam ya. Banyak juga laki-laki yang menjadi korban. Tapi jawaban Prima ini cukup benar karena perempuan lebih banyak menjadi korban ketimbang menjadi pelakunya. Jadi gini anak-anak, bentar saya matiin lampu. Kesetaraan itu penting. Masa iya saya nih sama pacar saya, istri saya sama istri saya cekcok, saya dibunuh, istri saya bakal dapat 8 tahun, paling maksimal 20 tahun, itu benar. Sama jika saya ngebunuh dia juga, sama semuanya. Itu yang dinamakan keadilan. Nah, lebih spesifiknya ini nih, jawabannya sih jawabannya siapa nih ya? Jawabannya Alia. Keadilan tidak memandang gender. Jangankan gender, usia saja
Asal kalian sudah memiliki KTP, kalian sudah diakui oleh negara sebagai warga negaranya dengan memiliki KTP itu. Kalian juga sudah memiliki kesetaraan dengan umur-umur di atas kalian. Jadi umur di atas kalian nih ngebunuh orang, umur 40, ya sama kalian. Yang membedakan itu cuma kata-katanya aja. Kalian umur 20 tahun. Terus kalian umur 20 tahun. Dia umur 40 tahun. Lalu karena hakim tuh udah tahu, wah ini dikit lagi mati nih orang ini, maka dipenjara seumur hidup. Nah, saat 20 tahun itu keluar 40 tahun, yang 40 tahun itu meninggal dalam usia 51, maka itu udah dinyatakan setara. Karena kenapa? Bahwa hakim itu juga melihat dari segi kesehatan tersangka atau pelakunya. Kalau itu udah tua, udah bungkuk, pokoknya udah bau tanah, itu pasti dihukum seumur hidup karena kita nggak tahu kapan itu akan berakhir. Jika pelaku hanya dihukum 1 tahun atau 2 tahun merupakan kasus ringan. Jika kasus berat pasti dikasih seumur hidup. Itu perbedaannya. Oke, ada tanya lagi? Tanyalah sama saya. Mumpung saya di sini, selagi bisa, tanyalah. Jangan sampai nggak nanya. Masih terang kan ya? Oke, tanya aja. Yang mau nanya? Saya tungguin. Iya, yang mau nanya, silakan. Ada one new message. Hukum itu terbagi menjadi berapa apa? Bagaimana? Kenapa? Kenapa kita bisa bagaimana? Apa? Hukum itu terjadi berapa apa? Kalau hukum itu tersendiri, kalau kita ngelihat hukum dari ranahnya nih Prima nih. Kalau kita kan sedang bahas hukum pidana dan perdata. Hukum itu dibagi dua, hukum pidana dan perdata. Hukum pidana dan perdata. Jika kita ngelihat yang kayak gitu, kalau kita ngelihat tapi kalau kita ngelihat hukum itu dari segi penulisan, dari segi konstitusinya, hukum itu harus itu Prima. Nah, ada tertulis, ada hukum tidak tertulis. Apa yang membuat orang dieksekusi mati, Pak? Maksudnya kejahatan apa aja? Ini dari Rizky Cah. Jadi Rizky Cah, itu yang membuat orang dieksekusi mati itu sebenarnya hukumannya sangat berat. Hukuman mati itu merupakan hukuman tingkat akhir. Kenapa? Karena eksekusi mati itu hanya diberikan kepada orang yang sekiranya membahayakan untuk orang lain ataupun individu lain. Oke, individu lain. Prima. Siapa nih? Saya gedein aja deh. Untuk orang lain gitu, sama Cicah. Contohnya kayak kemarin itu saya sempat bahas tentang itu ya, Bali 9 yang pelaku pengedaran narkoba di Indonesia. Narkoba Indonesia di Bali 9 itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah itu hukuman mati. Itu narkoba kelas kakap, jumlahnya besar.
Kenapa hukum pidana harus presisi, Pak? Ya, karena di situ ada kesetaraan gender yang tadi saya bilang. Ada benar-benar kesetaraan, keadilan. Tuh. Nah, masih banyak yang mikir semua pekerjaan berat harus dikerjain laki-laki, Pak. Katanya kesejahteraan gender. Farida. Tadi Desi. Oke. Kodratinya laki-laki itu katanya lebih kuat dari perempuan, katanya. Tapi banyak laki-laki sekarang yang melengkung. Contohnya banyak, saya nggak mau nyebutin. Ignacio, di Indonesia pernah ada yang dijatuhkan hukuman yang sebenarnya tidak bersalah nggak, Pak? Banyak yang kayak gitu. Banyak. Jadi di Indonesia itu menjatuhkan hukuman tidak sebenarnya bersalah itu banyak. Banyak banget kasus-kasus narkoba yang ada orang dikambing hitamkan. Contohnya gini, ada orang yang demi kepentingannya sendiri, dia masukin ganja atau masukin sabu ke dalam tas temennya. Lalu dikasih tahu ke polisi. Bahwa dia bawa narkoba. Itu setelah ditangkap nanti itu ada tuh yang namanya hukum tidak dijatuhkan kepada pihak yang tidak bersalah. Tuh. Sekarang Ekis, Pak, boleh nggak hakim menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili? Untuk Revi, kenapa hukum DC berbeda, Pak? Nah, ini berdua pertanyaan nih saling berkaitan. Kenapa hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili? Hukum Islam itu tidak tertulis, nah. Hukum Islam, norma-norma kehidupan, norma-norma sosial itu tidak tertulis. Contoh begini, kalau kamu nih kamu masuk sekolah nih, datang ke sekolah nggak pakai baju, nggak pakai celana, itu kamu melanggar norma. Teman-teman kamu iya, yang laki-laki pada senang ngeliatin, tapi teman-teman kamu yang perempuan pasti pada sebel ngeliatnya. Kamu dicemooh sama teman-teman kamu aneh, kamu gitu. Sama kayak hukum di Aceh itu berbeda. Hukum di Aceh itu dia memakai hukum Islam. Jadi barang siapa yang berzina di sana, dia bisa dihukum rajam. Bisa dihukum cambuk. Rajam itu gimana, Pak? Rajam itu biasanya kita ditaruh di dalam lubang sekitar 1 meter, hanya kepala kita yang nongol, itu kita disambitin batu, apa dilempari batu sama orang-orang banyak. Itu juga hukum tidak tertulis di Aceh. Hukum yang pantas untuk bandar narkoba, Bapak? Tergantung bandarnya kalau saya bilang. Sebenarnya bandar itu nggak bahaya. Yang bahaya itu adalah sales marketingnya. Itu yang paling bahaya. Menurut saya. Karena kalau bandar narkoba memiliki barang sebanyak itu, jika tidak ada sales marketingnya, itu nggak akan jalan bisnisnya. Betul. Kalau banyak orang dibegal, tapi dia ngebunuh begalnya. Tapi kok dia yang dihukum? Nah, ini harus kita pahamin juga. Tadi saya pas di slide pertama itu saya bahas tentang perlindungan terhadap tersangka. Nih, bentar saya bukain. Cakep tuh Soebul. Nah, nih masih saya. Hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Seperti tadi saya bilang, kita dibegal nih, terus begalnya kita bunuh. Kita berkelahi lah di situ, kita bunuh. Saat di situ kita hanya berdua duel lawan begal ataupun 3 lawan 1, walaupun kita sendiri, dia berdua, kita bunuh semua, kita yang salah. Karena apa? Satu, kita nggak punya saksi, nggak punya bukti kuat. Kalau kita dibegal, kan kita nggak bisa juga. Nggak kan, Soebul nih. Soebul udah 4 banget nih sama teman-teman sekelasnya. Udah 4 sama si Eben.
terus dibunuh nih sama Soebul. Soebul, ntar si Eben tinggal bilang aja di rumah habis Soebul bilang aja tadi habis dibegal, berkelahi sama begalnya aku bunuh. Itu kalau nggak ada saksinya, Soebul bisa dituntut, bisa dipidana, bisa dihukum penjara. Tapi jika ada saksinya, Soebul itu tidak bersalah, dan Soebul itu hanya mengebela diri, itu tidak bisa dituntut. Nah, sedangkan kalau dalam konteks misalkan Soebul itu kenal sama Eben, lalu Soebul itu dilihat Soebul punya masalah, itu bisa dijatuhi hukuman pidana. Paham? Ayo, ada lagi nggak tanya? Tanggung waktunya 3 menit lagi. Mending 2 menit lagi. 2 menit lagi, ayo. Tanya dong. Tinggal 1 menit lagi. Ayo, ada yang mau nanya nggak? Oke, anak-anak semuanya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, karena waktu kita juga udah habis. Waktu kita benar-benar udah habis nih, udah 9.30. Apa kita udahin aja ya untuk saat ini. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi, ini pertanyaan semua sudah saya jawab. Kalau ada pertanyaan lagi, bisa langsung ke WA atau DM IG di bawah ini. Oke? Di bawah nggak ada apa-apa. Ya. Jadi udah gitu aja untuk materi pada pertemuan kali ini saya cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.